Ada dua istilah, ada umur yang barokah, ada berkah umur. Ini walaupun kalimatnya hampir sama, tapi maknanya beda. Ada umur yang barokah, ada berkah umur. Apa berkah umur? Ada yang dipanjangkan memang umurnya oleh Allah. Dipanjangkan ini Allah yang punya tahu sebabnya. Bisa jadi umurnya ditambahkan ini dia diberikan kesempatan untuk beramal soleh yang panjang. Atau dipanjangkan umur ini karena dikasih kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Jadi wajar ngapunian kita kadang-kadang berutuannya, ya Allah, wong itu gawinya nyakiti wong, gawinya menzolimi wong, gawinya pandai besar itu ngapa panjang umur ya? Ngapa dia panjang umur? Sebenarnya Allah nak ngasih kesempatan dia untuk balik lagi, bertaubat. Cuma kadang-kadang banyak yang tidak balik ya. Ujung-ujung mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi banyak juga yang balik, yang akhirnya taubat, lalu memperbaiki diri, dan itulah yang menjadi kehendak oleh Allah. Dan ketika mampu kita meraih jalan hidayah tadi, itulah kata terbesar dalam kehidupan. Jadi kalau kita nyingok ada keluarga, ada tetangga, ada kawan, ya Allah ini begajulan ya, sholat tidak pernah, gawinya mabuk-mabukan segala macam. Kita tidak pernah tahu akhir hidupnya cak mana. Yang ada kita doakan baik. Kita doakan. Bisa jadi ketika menjelang ajalnya dia kembali kepada Allah. Maka ketika dia kembali sebelum roh itu lepas dari kerongkongannya, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah. Karena ampunan Allah itu sudah seluas langit dan bumi. Pada zaman Nabi ada seorang pemuda itu yang penuh gelimang dosa, seluruh gawe maksiat digawekannya galau sudah, merampok, membunuh, berzina, segala macam gawe yang tidak benar. Tapi akhirnya dia sadar ini salah dan ingin memperbaiki diri, tapi rasanya malu. Kira-kira ini diampuni tidak dosa-dosanya? Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW, ya Nabi, ya Rasulullah, kira-kira ada dah ampunan untuk aku? Nabi memang tidak langsung jawab. Kalau dia bertanya kapan, tunggu kira-kira ampunan kabar yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Benar datang kabar, apa kata malaikat Jibril mengabarkan, ya Muhammad, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Di Quran surah Az-Zumar itu bisa kita buka. Apa kata Allah di situ? Ya Rasulullah, sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi Allah kategorikan wong yang bermaksiat itu wong yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha Pengampun setiap dosa-dosa. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Tapi bukan berarti kalau kita dengar ayat ini, iya kalau itu mudah wae berarti ya. Puas kelah mumpung masih muda, nak bermaksiat Nah, aku mumpung masih muda, mumpung masih gagah, lagi betul tobat tubuh tua. Tanya besarnya, ada yang kesempatan sampai tua, beda. Karena banyak juga yang sudah meninggal dalam keadaan muda. Ada yang meninggal karena narkoba, ada yang meninggal karena minuman keras, ada yang terbakar ketika sedang di diskotik, ada kan? Nah, yang nak nyoba maksiat, cuma pertanyaan besar tadi. Memang betul pintu ampunan Allah itu terbuka sangat lebar. Cuma masalahnya ada tidak kesempatan. Karena kalau sudah roh itu sudah lepas, kasih lagi kesempatan. Dia kata Khalifah Umar pernah menyampaikan apa yang disampaikan kepada Rasulullah. Innallaha azza wa jalla yuqbalu taubatal abdi. Cuma ada pertanyaan, jawaban ujungnya apa? Malam yughfir. Allah memang bakal ampuni, terima taubat seluruh hambanya. Tapi ada batas. Kapan batasnya? Ketika ruh sudah di tenggorokan, kesempatan pun hilang. Jadi, bagaimana upaya kita untuk menjadikan
umur kita barokah. Jadikan hari-hari kita selalu mendekat kepada Allah. Selalu mendekat ini berarti selalu ingat Allah dalam keadaan apapun. Tapi bukan berarti akhirnya pegang tasbih terus subhanallah sepanjangan, tidak juga. Atau tiba-tiba sholat terus sepanjangan gawe lain lagi. Ditanya, ngapa tak liputan lagi? Oh, nggak ingat Allah tidak juga. Maksudnya dalam setiap kondisi gawinya selalu hadirkan ingat kepada Allah. Mulai sesuatu ingat kepada Allah, melaksanakan sesuatu menyadari ada Allah yang mengawasi, kan kayak gitu kan? Kalau sudah seperti itu, insya Allah hidup pun menjadi barokah. Kalau sudah umur yang barokah didapatkan, insya Allah maka selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Ada juga mungkin yang diberikan berkah umur, kan berkah umur itu karena amalannya, amal soleh yang dibuat. Pernah dengar mungkin ada cerita pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel. Kata malaikat Israel, ya Ibrahim, siapa itu? Kawanku. Nah, kata Nabi Ibrahim, kawan aku itu besok nak nikah. Oh, siangnya kata malaikat Israel, ngapa? Aku diperintahkan Allah untuk nyambut nyawanya besok ya, besok dia nak kawin. Berarti nak kawin tuh nikah malam ini, besok nak mati, kan? Awalnya Nabi Ibrahim berniat itu, tapi akhirnya urung, sudahlah bila takdir Allah yang terbaik. Kalau dia tidak jadi berarti itu yang terbaik. Tapi besok kaget Nabi Ibrahim apa? Piji, makanya kawan tadi lanjut nikah, tidak meninggal. Tidak sesuai yang dikabarkan malaikat Israel tadi. Bahkan akhirnya bukan cuma besok, sebulan ke depan, bahkan setahun ke depan, sampai lagi dong anak. Protes Nabi Ibrahim kepada malaikat Israel. Kemarin ke waktu itu dikabarkan setahun yang lalu kawan itu tidak mati, aku masih hidup ini. Apa kata malaikat Israel? Kawanmu itu di hari waktu sebelum pernikahannya dia mengimpakkan sebagian harta yang dimilikinya, maka disitulah Allah meridhoi dia, lalu ditunda ajalnya. Jadi wajar kalau kita dengar salah satu keutamaan sedekah itu apa? Memperpanjang usia, memperpanjang umur. Sedekah, silaturahim itu amalan-amalan yang dijanjikan oleh Rasulullah, hal-hal yang memperpanjang umur. Cuma kita tak perlu lah panjang umur dah ya. Tapi tadi umur yang berkah. Karena khawatirnya apa? Umurnya panjang, tapi tidak dalam taat. Ujung-ujung umur pun tidak berkah. Maka sebaik-baik sebaik-baik orang kata Nabi, itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan diisinya senantiasa dengan amal soleh. Mantola umruhu wahasuna amalu. Orang-orang yang dipanjangkan umur, tapi kita jangan memaknai panjang itu yang sampai berapa tahun ya. Sehari ditambahkan kita masih hidup berarti kan dipanjangkan. Sehari hidup, sehari masih hidup, masih dipanjangkan oleh Allah, berarti itu adalah keberkahan umur yang Allah berikan. Dan sebaik-baik manusia kata Nabi yang dipanjangkan umurnya, dia isi dengan amal-amal soleh, amal-amal yang mendekatkan dirinya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadikan akhirnya kita begawe ingat tetap kepada Allah. Yang paling penting apa? Sesibuk apa begawe, jangan lupa ibadah. Jangan mana salat 5 waktunya dijaga. Kalau kita nak mencari keutamaan, bahkan bukan cuma wajib-wajibnya baik, sempatkan yang sunnah-sunnahnya. Karena yang dicari keutamaan tadi adalah lewat jalur yang sunnah-sunnah. Karena yang 5 waktu itu sudah wajib, sudah seharusnya. Kalau kita nak mencari kemuliaan, carilah di yang sunnah-sunnahnya. Itulah makanya ada kitab namanya Fadilatul Amal atau Fadail Amal. Jadi keutamaan amal kita nak nyarinya di situ. Maka kalau ada solat wajib, ada solat sunnah yang mengiringi, ada qobliyah, ada ba'diyah. Solat rawatib memiliki kedudukan yang utama setelah solat fardu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa agak kompak gitu ya. Kamu belum makan tadi? Belum. Minum belum? Panitia ya. Biar semangat, kita ulang sekali lagi. Biar lebih semangat, ada pangkingnya ya. Lebah hitam, lebah pengengat. Kalau gigit sakit sekali. Yang jawab salam sekali ini semangat, mudah-mudahan murah rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau makan semangat ya, kalau semangat tambah pantun lagi. Pohon salam tumbuh di sebelah sumur. Cakep. Yang tadi jawab salam insya Allah panjang umur. Amin. Karena amin tambah sebut lagi. Pohon salam tumbuh di sebelah pohon sawit. Cakep. Yang tadi jawab salam insya Allah selalu banyak duit. Amin. Itu lebih panjang mas yang ini. Ada yang apa ya? Murah rezeki, panjang umur, banyak duit. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan seluruh yang tadi sudah disebutkan, para dewan, jajaran direksi, manajer, pimpinan yang insya Allah dimuliakan Allah, dan juga seluruh kru, staf, karyawan dan karyawati Pal TV Palembang yang insya Allah dimuliakan Allah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi salawat serta salam semoga tercurah senantiasa bagi Rasul yang mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Harga pada malam hari ini dengan kesyukuran bisa bersilaturahim, bermuajahah dengan sahabat-sahabat semuanya. Dia lagi apa liputan kawisan atau tadabur. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan selalu terlimpah bagi Pal TV Palembang beserta seluruh staf karyawan dan pimpinan semuanya. Insya Allah menjadikan stasiun ini senantiasa kebanggaan bagi wong kita Palembang. Amin. Sahabat-sahabat semua, insya Allah pada malam hari ini kurang lebih di sekitar dikit waktu kita nih sampai Isya ya. Nah, di waktu yang singkat pada ini kami juga menyampaikan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Insya Allah hari ini kita berbicara tentang memaknai bahwa kita ini hidup ini cuma sekedar menjalani waktu demi waktu yang telah Allah amanahkan. Satu hal yang harus kita sama-sama maknai, ngapunnya kita ada tercogok di dunia ini. Nah, tercogok ya. Tercogok di dunia ini ngapunnya. Kenapa kita hadir di dunia? Itu yang harus kita pahami. Kalau kita paham, insya Allah aman. Karena sejatinya apa baik peran kita, ada yang jadi reporter, jadi kru, jadi guru, jadi dokter, itu cuma hanya menjalankan amanah. Karena kita hidup di dunia ini cuma dengan dua tujuan. Satu, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Yang kedua, tadi menjalankan amanah Allah sebagai khalifah di bumi. Di mana buktinya redaksi ayatnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai selanjutnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah ngabarkan kepada malaikat bakal diciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Itulah kita. Kenapa malaikat kabarkan kepada Allah kabarkan kepada malaikat? Karena sebelumnya memang sudah ada makhluk lain yang diamanahkan juga duluan untuk menjadi pengelola bumi. Cuma ada amanah. Gantian kita sekarang yang menjalankan.
Sudah pada fase seperti ini, setiap waktu demi waktu yang kita jalankan, sejatinya itu adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di waktu yang singkat ini sayang kalau cuma kita menjalankan kesibukan duniawi. Jadi kami ngobrol tadi dengan Mas Abdul dengan agenda yang walaupun sebulan sekali ini sudah satu hal yang kita niatkan, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan dan keberkahan bagi kita. Tinggal kita jadikan ini istiqomah untuk kita jalankan. Memang zaman ini hari memang serba mudah. Satu sisi serba mudah ada ya. Nak dengar ceramah mudah, tinggal pencet HP, bisa nonton di YouTube, betul ya? Tapi berbeda, tetap berbeda. Di dalam satu majelis ilmu ini bukan tempat sembarangan. Ini tempat yang begitu luar biasa. Bagi yang sudah pernah pergi haji, pergi umroh, kita ketika masuk Nabawi itu berebut-rebut untuk masuk ke suatu tempat yang namanya Raudhah, betul? Kenapa Raudhah? Karena itu adalah Raudhatul Miryadil Jannah, taman-taman surga. Di situ adalah taman surga kata Nabi. Tapi sebenarnya tidak usah nak berebut-rebut ke Masjid Nabawi, Raudhah di Masjid Nabawi, ini juga sama. Ini juga sama nilainya, ngumpul kita ini juga sama. Buktinya di mana? Nabi SAW pernah bersabda, "Iza marartu fi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat taman surga atau dengar ada taman surga, maka bergabunglah di situ, bersamalah di situ. Itu sahabat bingung kan, tahunya surga kan kaget, yaumil akhir. Nanya kepada Nabi, emang ada taman surga itu Nabi? Ada kata Nabi. Taman surga adalah Raudhatul Miryadil Jannah khalaquz zikr. Khalaquz zikr. Apa itu khalaquz zikr? Berkumpulnya orang-orang dalam ingat kepada Allah. Itulah majelis zikir dan majelis taklim. Insyaallah. Jadi kita kumpul ini, kumpulnya kita bagaikan berada di taman surga. Kalau sudah di taman surga, insyaallah berarti tinggal selangkah lagi menuju surga. Ada tak tercium bau surga? Sudah tercium? Nah, itu berarti tidak lama lagi ya. Lama ribu loh ada. Nah, sahabat-sahabat semuanya, insyaallah ya kita cuma tinggal tunggu waktu, dah sama baik. Apakah yang dengar ke ceramah ini yang belakangan, yang dengar ke apa, yang dengar ceramah duluan, yang ceramah belakangan? Apakah yang ceramah yang belakangan, yang dengar ceramah duluan? Tidak tahu, dah ya. Cuma soal tunggu waktu. Tadi ada yang buru-buru nak takziah katanya. Kenapa? Ada tetangga yang meninggal. Nah sekarang ketika ada yang meninggal, sudahkah itu menjadi nasihat bagi kita? Kata sahabat Nabi Ammar bin Yasir, cukuplah mati itu sebagai nasihat. Kenapa mati itu jadi nasihat? Karena kita juga sama bakal balik juga. Tinggal soal giliran tadi. Maka kalau kita sedang lewat di taman kuburan, apa doa yang diajarkan Nabi? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikum. Itu kenapa? Assalamualaikum, kita kasih salam keselamatan untuk di sana, untuk yang mukmin, muslimin dan muslimat. Kamulah duluan, kami juga bakalan nyusul. Kan itu kan? Kita omongin, karena kita sama bakalan nyusul. Tidak mungkin katanya masuk ke dalam situ. Nah, jadi dengan waktu yang singkat ini, kita jadikan hari-hari kita, termasuk umur yang diamanahkan Allah ini, menjadi umur yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, sedikit curhat aja. Kita ini rata-rata bekerjanya di atas 25 tahun. Selama itu kita ya sholat 5 waktu. Nah selebihnya itu kan kita bekerja Pak Ustadz. Sementara kalau misal kita di tanah suci itu aja 1 hari itu kita ibadah terus. Nah itu gimana hitung-hitungnya Ustadz? Kami ini kan agak susah kalau misalnya kita mau sedekah, berarti kita harus
meluangkan waktu untuk bersedekah. Ya mungkin sekarang lebih mudah Pak Ustadz, ada handphone, bisa sedekah lewat handphone. Artinya gini, kalau kita misalnya mau datang ke panti itu butuh waktu, mau berbuat baik juga butuh waktu Pak Ustadz. Sementara hampir separuh hidup kita ini kan bekerja Pak Ustadz. Sebenarnya gimana Pak Ustadz hitung-hitungannya? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan yang mewakili hati nurani semua ya. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Jadi konsepnya itu lakukan sekecil amal soleh yang bisa kita lakukan dalam batas-batas ruang yang kita mampu. Jadi lakukan. Dengan bekerja di sini, tidakkah menjadi amal soleh? Banyak jalan-jalan amal soleh. Maka memang niatkan segala sesuatunya adalah kebaikan. Termasuk kan ya, kameramen yang sedang merekam sekarang ini, ketika diniatkan biar ini menjadi syiar yang menjadi manfaat ketika ditonton orang, sudah jadi amal soleh. Betul? Nah, betul kan? Jadi memang kita perlu berpikir luas. Ada memang jalan-jalan yang dilakukan orang, yang orang mampu. Kalau kita mampu lakukan, tapi kalau tidak usah terfokus kepada hal itu. Lihat orang ke panti asuhan, ya Allah pengennya ya, tapi karena sibuknya kita tidak ada waktu, kita tidak sempat. Ya sudah, jangan makoi kepada hal itu. Lakukan yang lain. Bisa juga ke panti asuhan tadi lewat handphone, klik santunan kepada panti ini. Ya sudah. Karena ketika datang langsung ke panti kan, itu juga kadang-kadang ujian juga. Ujiannya apa? Benar-benar tulus atau nak diekspos. Nah, ini kan jadi kan. Maka memang akhirnya segala sesuatunya ujian. Sedangkan ketika kita melakukannya tanpa diketahui yang bersangkutan, itu nilai kedudukannya bisa jadi jalan lebih mulia di pandangan Allah. Transfer ke panti mano, berikan santunan ini, itu bisa dilakukan. Hal-hal yang mungkin tidak perlu diketahui, tapi ketika ingin mengekspos juga, niatkan ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang melihat untuk bisa mengikuti jejak-jejak kebaikan ini. Itu baik. Kami juga ketika sekarang ini berdakwah dimanapun tempat berada, kami publikasikan, share ke WA, share ke Facebook. Apalagi mungkin kalau ada yang lihat status WA kami, nah ini sedang nongol logo PAL TV di status WA kami hari ini apa? Ini syiar bahwa PAL TV Palembang juga peduli dengan kegiatan majelis taklim. Ini jadi satu kebaikan. Jadi kebaikan yang harus di-share, disebarkan kepada orang-orang. Nah, itu kan jalan-jalan amal soleh. Jadi kita hari ini pun sudah menjadi nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Itu Bu ya. Lakukan hal-hal yang bisa sesuai jangkauan kita. Umroh kalau memang mampu lakukan. Kalaupun tidak usah makso. Tapi memang itu perlu diniatkan. Insya Allah ada jalan. Dan kan kabar baiknya kan sekarang kan lagi ada pelesiran ke sana lewat satu travel kan, PAL TV. Itu kan rezeki dari Allah. Ada jalan selalu yang Allah berikan. Pasti itu adalah Allah wujudkan doa di antara sebanyak yang di PAL TV ini yang punya niat ke sana tapi belum kesampaian. Itu adalah jalan yang Allah berikan. Itu ya, mungkin silakan yang lain kalau ada mau disediakan lagi. Jatuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nanya soal ibadah praktis ini kadang-kadang kan mengganggu. Sering kita wudhu, kan wudhu sekarang banyak rame-rame Ustaz. Iya. Nah seringkali kita sudah wudhu, selesai tiba-tiba karena di samping saking semangatnya wudhu dan mercik kita gagal. Sementara baju wudhu itu kan bekas mensucikan dia kan, yang baju tidak bisa untuk mensucikan lagi, dan itu kena kepada kita yang sudah selesai wudhu. Nah kira-kira apa kita wudhu lagi atau itu sudah sah wudhu? Itu betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillah. Nah sekarang kita kebersihan air wudhu. Kita wudhu selesai, kaki sudah, tiba-tiba kawannya saking semangat tadi ya, sepah gitu ya. Nah kan memang dia mengambil air wudhu, tapi nyiprat tadi, kalaupun dia nyiprat walaupun hanya dari muka dia yang nyiprat atau dia ngambil ke sini, sebenarnya tidak masalah. Tidak. Kenapa? Itu bukanlah yang memang masalah, memang air yang mustamal air yang
buta najis jadinya kan. Air yang mengandung najis karena bekas dari bersihan dari awal itu ketika dalam kondisi yang kita sengaja, kita mengenyajo ataupun yang tidak sengaja tapi dari kita. Konteksnya tadi kita wudhu misalnya, kita wudhu dalam kondisi yang ini kita mengambil, maka tadi dihindar ke yang air yang basah dari kita dewe ini mengenai lagi tempat air yang kita ambil untuk yang mengusap bagian yang lainnya. Nah, sedang ini datangnya dari arah yang kita memang tidak kita yakini, kecuali kita yakinnya bekas itu cipratan tadi adalah bagian yang najis. Nah, kita yakinnya untuk menghilangkan keraguan kita wudhu lagi. Tapi kalau kita cuma bagi dari mana tadi? Kita tidak nengok, cuma merasa, tidak usah. Kita yakin bahwa itu bukan. Ada perkara-perkara yang subhat dalam ibadah itu jebakan-jebakan juga setan untuk membuat kita selalu was ya. Jadi kita yakin yang sudah tidak. Kecuali kita lagi lihatnya, nengoknya, oh banyak tadi bekas tempat najis tadi. Nengokin kita, nah baru kita wudhu. Kalau cuma rasa-rasa, tidak usah. Ya, karena nak butuh wudhu lagi, butuh waktu lagi. Memang kita kalau wudhunya dengan ikhlas sambil beruntuan, wudhu kan.